Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Kita percaya Dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema sumber ketenangan dan keselamatan. Kita melihat di dalam Mazmur 62 ayat 2. Demikian firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mazmur ini ditulis oleh raja yang bijaksana, yaitu Raja Daud. Dan Mazmur ini dipersembahkan untuk pemimpin biduan. Pemimpin biduan Yedutun. Ya. Kalau kita melihat di ayat yang ke-1 dikatakan untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Ya. Kita lihat Mazmur ini membawa kita pada sebuah kebenaran yang mendalam dan sekaligus menjadi panggilan bagi kita untuk merefleksikan hubungan kita dengan Bapa, dengan Tuhan Bapa yang baik. Itu sebabnya dari ayat ini kita mau lihat kebenaran yang dalam, ya, dan panggilan untuk kita. Ya. Ada dua bagian dalam ayat ini. Yang pertama dikatakan ketenangan dekat Allah. Ya. Ini yang pertama, ketenangan dekat Allah. Itu sebabnya dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Di dalam kata-kata ini kita menemukan inti dari ketenangan dan kesejahteraan spiritual. Ya. Daud, kita tahu bersama dalam segala kebijaksanaan pengalaman hidupnya, ya, dia menyadari bahwa satu-satunya sumber ketenangan yang benar, ya, adalah dekat dengan Allah. Atau tidak ada sumber yang lain yang sanggup memberikan ketenangan. Itu sebabnya Daud berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena hanya dari Dia sumber ketenangan. Hanya dekat dengan Dia ada ketenangan. Kita tahu bersama sebagai seorang raja, Daud tidak menemukan keamanan dalam kekayaan. Daud tidak menemukan ketenangan dalam kekuasaannya sebagai raja atau hubungan manusiawi dan apapun itu, melainkan hanya di dalam dekat dengan Allah. Jadi dalam dunia ini tidak ada yang menjadi sumber ketenangan selain Allah yang kita sembah. Hanya dekat Allah saja aku tenang adalah perkataan yang keluar dari hati yang tulus seorang pemazmur, yaitu Daud. Dan ini adalah kata-kata yang penuh dengan pengakuan iman dari Daud. Dan biarlah kata-kata ini juga menjadi pengakuan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, ya, yang seringkali berliku, ya, dan penuh tantangan. Ya, selama kita ada dalam dunia ini kita mengalami begitu banyak tantangan dalam perjalanan hidup ini. Ya, ada begitu banyak persoalan yang kita alami. Ya, sebagai hamba Tuhan, ya, kami tidak tahu apa yang sedang dialami oleh jemaat Tuhan. Ya, secara pribadi, keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Yang mungkin membuat kita tidak merasa tenang. Ya. Tetapi sekali lagi kita belajar dari Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Jangan mencari ketenangan di tempat-tempat yang lain, yang hanya sesaat tanpa ada jaminan. Sebab di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, ketenangan kita bukan hanya hari ini, tetapi sampai selama-lamanya. Karena ketenangan yang sejati bukanlah hasil dari keadaan luar, melainkan datang dari kebenaran Allah dalam hidup kita. Bukan karena kita, bukan sesuatu yang datang dari luar. Ya. Tapi ketenangan sejati itu ketika kita dekat dengan Allah, Allah itu ada dalam hidup kita.
Ketika kita dekat dengannya, kita menemukan ketenangan yang melebihi pemahaman manusia, yang melebihi apa yang datang dari dunia. Karena ketenangan yang Tuhan berikan tidak dapat diberikan oleh siapapun. Hanya Tuhan yang bisa memberikan ketenangan. Ketenangan sejati. Nah, yang kedua kita lihat dari ayat ini, keselamatan dari Allah. Itu sebabnya pemazmur katakan, daripadanya lah keselamatanku. Daud tidak hanya menegaskan tentang ketenangan dekat dengan Allah, tetapi juga keselamatan yang berasal dari Tuhan, sumber satu-satunya. Jadi dia bukan hanya memberi ketenangan, tetapi dia juga menjamin keselamatan kita. Karena ternyata Allah tidak hanya memberikan ketenangan, tetapi keselamatan, pertolongan selama kita ada dalam dunia ini. Kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan keselamatan kekal. Setiap kita mengharapkan mengalami keselamatan kekal. Sebagai orang percaya, kita hanya beriman kepada Tuhan, bahwa hanya di dalam Dia kita memperoleh keselamatan yang kekal. Kita mengalami setiap pertolongan Tuhan, tapi juga Dia menjamin keselamatan kekal itu dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya kita mau belajar dari pengalaman Daud. Daud dalam menghadapi setiap ancaman dari para musuhnya, orang-orang yang membenci dan mau mencelakakannya, Daud banyak mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan selalu meluputkan dan menyelamatkannya dari para musuhnya. Contohnya kita tahu ketika Daud itu dikejar oleh Saul untuk dibunuh. Dan bagaimana Allah selalu meluputkan Daud dari niat jahat orang, dari ancaman-ancaman yang ingin mencelakakan dia. Itu sebabnya Daud katakan, hanya daripadanya lah keselamatanku, pertolongan, perlindungan itu. Dan Daud juga punya iman, keselamatan yang kekal itu juga hanya datang dari Tuhan, hanya bersumber dari Tuhan. Tidak ada sumber yang lain yang bisa memberikan keselamatan kekal kepada orang, kepada setiap manusia. Hanya kepada Tuhan sajalah, dan kepada mereka yang datang dan mendekat kepada Allah, yang menerima Dia untuk hidup di dalam setiap hati kita. Namun sayangnya kalau kita melihat di dalam dunia yang penuh dengan ancaman, ketidakpastian, ada banyak orang yang mencari keselamatan di berbagai tempat, baik itu tentang perlindungan, tentang keselamatan dari ancaman-ancaman itu. Bahkan ada banyak orang yang mencari tentang keselamatan kekal, tetapi bukan kepada Tuhan. Namun Mazmur ini menasihati kita bahwa satu-satunya tempat yang benar-benar aman dan memberikan jaminan keselamatan, baik ketika kita ada dalam dunia ini dan sampai kepada kekekalan, itu hanya ada di dalam Allah. Keselamatan yang Dia tawarkan tidak hanya melibatkan perlindungan fisik, tetapi juga keselamatan kekal bagi jiwa kita. Nah, bagaimana mengalami ketenangan dan keselamatan dari Tuhan? Kita lihat lagi dalam ayat ini. Datang dan mendekat kepada Allah yang hidup. Itu sebabnya dikatakan hanya dekat Allah saja. Mazmur ini memanggil kita untuk melihat dan merenungkan keberadaan kita. Apakah kita berharap ketenangan hanya kepadanya? Apakah kita mencari keselamatan hanya di dalam Dia, atau adakah kita mencari ketenangan dan keselamatan di luar Allah, Tuhan kita? Ini menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita. Juga menjadi panggilan untuk kita hanya mencari ketenangan. Hari ini kita diingatkan untuk
tidak mencari ketenangan dan keselamatan pada hal-hal yang fana. Tetapi datanglah kepadanya dan arahkan hati kita hanya kepada Allah yang kekal. Dia kekal, pertolongannya kekal, ketenangan yang dia berikan kekal, keselamatan yang dia berikan kekal. Hanya dekat Allah saja kita memperoleh ketenangan dan keselamatan yang kekal. Saya berdoa setiap kehidupan kita, jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang, selalu dekat dengan Allah dan menemukan ketenangan, keselamatan di dalam Dia. Tuhan menolong kita. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih ya Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Ya, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 0813 27420088. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita berdoa, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin, bahwa ketenangan, keselamatan itu hanya bersumber dari Engkau. Biarlah setiap firman Tuhan ini yang sudah kami dengar, ini boleh memberikan kami nasihat dalam perjalanan hidup kami, juga menjadi panggilan bagi kami untuk kami tetap mencari ketenangan dan keselamatan itu hanya di dalam Engkau. Sebab di luar Engkau tidak ada jaminan. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur karena kami adalah umat-umat-Mu, kami adalah anak-anak-Mu, dan kami memperoleh ketenangan, keselamatan kekal, itu hanya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, hamba berdoa buat seluruh keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan yang tahu setiap keadaan mereka, Tuhan yang tahu apa yang sedang mereka alami di hari-hari ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyelamatkan setiap kehidupan jemaat Tuhan. Kami tidak lama lagi akan meninggalkan tahun 2023. Kami percaya Tuhan, sebagaimana pertolongan Tuhan di tahun ini sudah kami lewati. Kami percaya di tahun depan kami juga akan mengalami setiap pertolongan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan kerjakan di dalam kehidupan keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tolonglah keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.